Bupati, kader Posyandu, kemudian juga ya ibu-ibu ketua TPPKK yang langsung membina di kampung, ibu ketua TPPKK kecamatan juga beserta jajaran pengurus TPPKK kecamatan. Ini tentu dengan arahan dan petunjuk semangat dari Ibu Bupati, kiranya nanti ke depan stunting juga bisa ditekan, bisa dikelola, diurus dengan baik. Untuk kegiatan tahun ini, kegiatan Portugal ini sebenarnya hanya 6 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Bengaraya. Tapi kami terkejut juga tadi karena undangan kan yang diminta 50, kayaknya baru separuh yang hadir ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat daripada narasumber, baik itu Ibu Rois Marcella maupun Ibu yang praktek PMT nantinya. Dan tentunya tujuan kami sebenarnya melaksanakan kegiatan ini yaitu untuk memberikan informasi, kemudian juga memberikan edukasi pengetahuan kepada ibu-ibu kader Posyandu tentang stunting. Karena kita ketahui bersama bahwa stunting ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah merupakan isu, sudah merupakan masalah nasional. Akan tetapi kami masih menyadari masih memang ada mungkin sebahagian daripada kader-kader kita yang belum mengetahui, belum jelas betul apa dan sebabnya, apa dampaknya, apa pengaruhnya, apa ciri-ciri mengenai stunting ini. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kami Polikan bersama dengan PT GSP melaksanakan kegiatan pelatihan ini, yang mana tujuan kami dengan adanya sosialisasi ini kami berharap apa nantinya yang disampaikan oleh narasumber kami itu bisa kembali ibu informasikan kepada ibu-ibu balita, ibu-ibu hamil atau remaja putri yang ada di kampung ataupun yang ada di Posyandu Ibu. Karena ibu-ibu kader ini adalah ujung tombak dari pelaksanaan penyuluhan kesehatan. Salah satunya adalah masalah stunting ini. Kalau kami mungkin dari kabupaten tidak bisa bertemu langsung dengan ibu-ibu balita, dengan ibu-ibu hamil, dengan remaja-remaja putri. Yang bisa bertemu langsung setiap bulan di sana adalah ibu ketua tim penggerak PKK atau ketua Polikan kampung, ibu-ibu kader Posyandu. Karena ibu kan setiap bulan ada jadwal Posyandunya. Jadi kami harapkan pada waktu pelaksanaan Posyandu, ibu-ibu bertemu dengan ibu balita, ibu-ibu hamil bisa menyampaikan masalah stunting ini. Karena sampai hari ini angka stunting di Kabupaten Siak itu ada 19%. Artinya 3 anak yang lahir di Kabupaten Siak ini salah satu di antaranya adalah stunting. Kalau jumlah balita yang ada di Kabupaten Siak ini yang stunting itu ada 1.381 balita. Banyak kan Bu? Nah, bisa kita bayangkan kemarin kami turun Bu di Sungai Mandau. Sungai Mandau itu kan jumlah balitanya sedikit Bu. Dari yang sedikit itu ternyata 112 anak di sana mereka adalah stunting. Stunting ini kan Bu pendek dan pendek sekali. Kemarin di Dayung ada 118 balita. Di Kerinci Kanan ada 130 orang balita stunting. Nah, bisa ibu-ibu bayangkan bagaimana generasi penerus kita nantinya kalau seandainya anak-anak di Kabupaten Siak ini masih banyak yang stunting. Karena stunting ini kan Bu bukan hanya berhubungan dengan tinggi badan. Kalau kata Pak Amin tadi, Pak Amin kan tinggi badannya standar, tapi Pak Amin bukan stunting. Karena Pak Amin ini kan cerdas orangnya ya Bu. Kalau tak cerdas tak mungkin menjadi camat kan gitu. Nah, tapi kalau yang stunting ini tadi Bu, selain dia tinggi badannya itu pendek, tetapi dia berpengaruh kepada kecerdasan daripada anak tersebut. Nah, jadi oleh karena itulah sebagaimana disampaikan oleh Pak Camat, ini tidak bisa kerja sendiri Bu, harus kolaborasi dari kita bersama.
harus ada kerjasama dari masyarakat, dari pemerintah, dari kita pengurus organisasi sosial, termasuk ibu-ibu kader Posyandu. Makanya saya katakan ibu-ibu kader Posyandu, ibu-ibu ketua PKK, inilah yang menjadi ujung tombak dari kita melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Karena setelah diteliti, Bu, kebanyakan yang anak yang stunting ini tadi bukan berasal dari anak yang tidak mampu. Banyak juga anak stunting ini, kayak di Dayung itu kami tanya apa sebabnya. Di Dayung itu kan banyak yang punya kebun sawit itu, orang tuanya pada mampu, tetapi mengapa mereka banyak yang stunting? Ternyata salah satu penyebabnya adalah pola asuh yang salah. Kadang kita banyak uang ya Bu ya, anak kita tidak mau makan, kita biarkan saja, diberikan jajanan atau dikasih susu terus menerus. Yang penting anaknya katanya minum susu, susunya kalau ASI tak apa-apa ya Bu ya, ini susu formula. Oleh karena itulah saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini, informasi pengetahuan yang Ibu dapatkan pada hari ini, itu bisa Ibu sampaikan kembali kepada kader-kader, kepada masyarakat, kepada ibu balita, ibu hamil yang ada di tempat Ibu. Sekarang ini malahan Bu, program dari pemerintah Kabupaten Siak bukan hanya ibu hamil dan ibu balita saja yang diberikan sosialisasi, tetapi sampai sekarang anak-anak remaja. Anak-anak remaja Ibu yang di SMP, yang di SMA itu ada program pemberian obat tambah darah. Jadi seminggu sekali itu diberikan mereka itu memakan obat tambah darah yang tujuannya adalah agar remaja putri kita terhindar dari penyakit anemia. Karena kalau remaja putri kita ini menderita penyakit anemia, menikah dia, hamil, kemudian gizinya masih tidak bisa diperbaiki. Nah ternyata kalau anak remaja putri kita ini hamil, nanti juga bisa anak yang lahir itu 50% kemungkinannya juga menderita stunting ya Bu. Makanya pemerintah Kabupaten Siak juga sudah bekerja sama dengan para KUA untuk mencegah stunting ini Bu. Kalau di Mempura kemarin dikatakan oleh Ibu Sekcamnya, kalau seandainya ada pasangan suami istri itu mau menikah harus diperiksa kesehatannya. Kalau memang mereka itu tidak sehat, baik suami atau istrinya, maka mereka dilarang untuk sementara untuk hamil istrinya. Gunanya untuk apa Bu? Salah satu itulah cara kita untuk mencegah stunting. Karena kalau sekarang ini ada 1.381 anak stunting, itu 2 tahun yang akan datang anak yang stunting ini kalau tidak diperbaiki, itulah tadi Bu yang bisa bukan hanya menjadi beban orang tua, beban masyarakat, tapi juga beban negara. Karena anak ini kan aset ya Bu ya, aset negara, generasi penerus kita. Oleh karena itulah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tadi saya bercerita dengan kawan-kawan Bu, kalau di luar negeri itu tidak ada lagi orang cerita masalah tinggi badan ya Bu ya, orang cerita masalah teknologi. Tapi di Indonesia sampai hari ini Bu, sampai saat ini kita masih disibukkan dengan masalah tinggi badan, dengan masalah stunting ya Bu ya. Apalagi ini BBM naik, BBM naik, kemiskinan kita terus meningkat. Kemiskinan meningkat, nanti takutnya kita jumlah stunting juga meningkat. Sementara pemerintah Kabupaten Siak sudah menargetkan untuk tahun 2024 angka stunting yang sekarang 19% bisa diturunkan menjadi 14%. Oleh karena itulah sekali lagi kami mohon kerjasama dari kita semua. Tolong Ibu, Ibu inilah ya perpanjangan tangan, perpanjangan mulut dari kami untuk menyampaikan kembali apa yang kita dapatkan pada hari ini, disampaikan kepada masyarakat Ibu yang ada baik itu Posyandu ataupun yang ada di kampung Ibu masing-masing. Sehingga kita berharap dengan kerjasama kita semua, mudah-mudahan target pemerintah Kabupaten Siak yang telah banyak melaksanakan berbagai kegiatan
kegiatannya ya, apakah itu sosialisasi, PMT, bekerja sama dengan CSR untuk membantu balita-balita stunting ini bisa kita laksanakan. Itu doa kita bersama. Kemudian selanjutnya pada hari ini kita juga melaksanakan pelatihan PMT protein hewani. Selama ini di posyandu ibu-ibu saya yakin nih masih menggunakan kacang hijau, ya Bu? Nah, jadi kedepannya kita sudah bekerja sama Ibu dengan Dinas Kesehatan. Iya, dari zaman saya dulu rasanya ya Bu ya, posyandu kita di kacang hijau aja dari dulu. Sementara kacang hijau itu dia memang protein juga Bu, tapi proteinnya adalah protein nabati. Berdasarkan hasil penelitian, protein nabati ini tidak berpengaruh untuk meninggikan badan, apalagi untuk mengatasi anak stunting. Tetapi yang bisa untuk mengatasi anak stunting adalah dengan pemberian protein hewani. Kemarin Bu Rois menyampaikan apabila seorang anak selama 6 bulan diberikan telur 1 biji sehari setiap hari ya Bu ya, berturut-turut selama 6 bulan, maka itu bisa mengurangi angka stunting kurang lebih 50%. Tapi kalau Ibu kasih kacang hijau bertahun-tahun pun itu tidak akan berpengaruh kepada tinggi badan anak kita. Oleh karena itu untuk kedepannya kami juga sudah sampaikan di kecamatan-kecamatan lain untuk posyandu PMT-nya tidak ada lagi ya Bu ya yang memberikan protein nabati atau kacang hijau. Kami berharap untuk kedepannya nanti mungkin bisa ditinjau oleh ketua tim penggerak PKK kampungnya. Untuk PMT itu yang diberikan adalah protein hewani. Oleh karena itulah pada hari ini kita akan mempelajari, nanti ada beberapa praktek protein hewani untuk PMT anak-anak balita kita. Strategi pencegahan stunting. Tak bosan-bosannya kami dari dari organisasi Forika dan juga dari tim penggerak PKK Kabupaten Siak untuk melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu kader mengenai stunting ini, karena stunting ini adalah sudah menjadi isu nasional. Walau bagaimanapun kita tetap harus mencoba untuk penanggulangan angka stunting, dan juga kita ketahui alhamdulillah Bungaraya sudah berangsur untuk mengurangi angka stuntingnya ya Bu ya. Kita lihat dari laporan bulanannya juga laporan tahunannya dari angka yang lalu, dan alhamdulillah sudah ada mengalami penurunan angka stunting. Kita mulai dari pengertian stunting, karena pengertian stunting ini kita harus sama dulu persepsinya Bu, dibanding nanti Ibu ada stunting itu merasa seperti apa. Kita mulai dari pengertiannya. Stunting itu adalah yang biasa disebut dengan anak pendek. Ini merupakan kondisi kurang gizi kronis yang mulai terjadi pada saat sejak ibu prenatal, artinya sejak pada saat si bayi di dalam kandungan ibu, kemudian dan baru terlihat ketika anak berusia 2 tahun. Kemudian stunting ini utamanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang didapat anak pada masa 1000 HPK. Jadi kata kunci dari stunting ini tetap 1000 HPK, yang artinya 1000 hari pertama kehidupan. Jangan kelahiran ya Bu ya, beda artinya. Kalau kelahiran itu begitu anaknya lahir, tapi kalau kehidupan begitu anak ada di dalam kandungan ibu, itu sudah mulai terjadi proses perkembangan anak-anak yang stunting. Kemudian menurut organisasi dunia, stunting itu adalah suatu gangguan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh sebagian besar asupan nutrisi yang tidak adekuat, serta disebabkan oleh infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan. Dan tambahannya kalau dari organisasi dunia, di samping dari asupan gizi yang kurang, juga sering terjadi anak juga sering mengalami kesakitan, atau anak yang sering sakit itu juga berpengaruh terhadap kejadian stunting. Jadi kita perhatikan kalau anak-anak yang tidak naik berat badannya berturut-turut selama 2 bulan, itu coba langsung kita rujuk ke puskesmas. Lanjut.
Kemudian ini stunting menurut dari Kementerian Kesehatan itu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Makanya kata kuncinya tadi adalah sampai dia berusia 2 tahun, yang 1000 HPK itu 9 bulan di dalam kandungan ibu dan sampai 2 tahun di dalam setelah dia lahir itu adalah periode emas untuk kejadian kita penanggulangan angka stunting. Stunting disebabkan oleh multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektoral. Yang pertama itu terkait dengan praktek pengasuhan yang tidak baik. Jadi stunting ini berhubungan kalau seandainya orang tua itu mendidik anaknya, maksudnya pola asuhnya yang kurang baik sehingga anak bisa menjadi stunting. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan pemeriksaan ibu hamil, kemudian pemeriksaan bayi baru lahir dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang ketiga adanya kurangnya akses ke makanan bergizi dan yang keempat kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Lanjut. Faktor penyebabnya yang menjadi stunting itu adalah yang pertama adalah pengetahuan yang kurang. Biasanya pengetahuan yang kurang ini berkaitan dengan kalau orang tua yang anaknya pendek, dia merasa kalau dirinya ayah dan ibunya pendek, merasa itu tidak masalah kalau anaknya pendek, gitu ya Bu ya. Kemudian selama ini kan persepsi orang masyarakat kita kalau dia pendek ya wajar lah orang tuanya pendek. Sebenarnya persepsi itu salah. Jadi stunting itu bukan memang ada pengaruh orang tua itu hanya sekitar 10-15% saja faktor genetik. Tapi kalau yang betul-betul kejadian stunting itu adalah dipengaruhi oleh asupan zat gizi yang ada dalam tubuh si anak dan juga kejadian penyakit infeksi yang terjadi pada tubuh anak itu yang menyebabkan dia stunting. Kemudian infeksi yang berulang atau kronis. Jadi anak-anak yang sering menderita penyakit infeksi seperti demam, kemudian batuk pilek itu akan berpengaruh kepada kejadian stunting. Artinya si anak asupan gizi yang dia makan itu bukan untuk pertumbuhannya lagi. Dia harus berusaha untuk bagaimana dia melawan infeksi penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Makanya makanan yang diserap bukan untuk pertumbuhannya, malah untuk metabolisme pertumbuhan di dalam tubuhnya. Kemudian sanitasi yang buruk hubungannya adalah kalau si anak tinggal di lingkungan yang kotor, kemudian dia bermain di lingkungan yang kotor itu tanpa menggunakan alas kaki, dan dia juga begitu nanti mau makan tidak mencuci tangan, otomatis di dalam tubuh anak itu sudah ada bibit-bibit yang menyebabkan dia bisa kejadian kecacingan ataupun diare. Jadi kalau bagaimana makanan yang diserap anak itu dengan baik kalau seandainya di dalam tubuhnya itu sudah ada makhluk lain yang menggerogoti makanannya. Makanya tadi hubungannya sanitasi yang buruk ini adalah apabila kita tinggal di lingkungan yang kotor, otomatis kita mudah terserang penyakit infeksi lainnya seperti kecacingan. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan. Untuk layanan kesehatan ini di daerah kita khususnya di Kabupaten Siak, insya Allah semua desa kita sudah ada bidan desanya. Jadi kalau seandainya untuk kejadian darurat kesehatan, kita bisa langsung cepat menghubungi bidan desa setempat dan sebelum dilanjutkan dirujuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Lanjut. Bagaimana proses terjadinya stunting? Nah, sebenarnya mungkin ibu-ibu pada masih bingung ya Bu ya, masih awam kenapa itu stunting itu terjadi pada saat kapan? Kondisi anak Indonesia pada umumnya baik pada saat dia lahir. Ya, biasanya kita anak-anak itu lahir dengan kondisi yang beratnya minimal 2.300 gram gitu ya Bu ya, dengan kondisi yang baik. Kemudian memasuki usia 2-3 bulan terjadi gagal tumbuh. Artinya gagal tumbuh, si anak sudah mulai tidak diberikan ASI eksklusif oleh ibunya karena merasa si ASInya kurang cukup. Ibunya mulailah merasa dia mulai berargumen bahwa kalau ASI saja tidak cukup, dia otomatis akan dicampur dengan makanan ataupun susu formula. Itu yang membuat gagal tumbuh pada anak karena
sistem pencernaan anak itu belum siap untuk menerima makanan-makanan yang berat pada saat umurnya masih di bawah 6 bulan. Makanya itulah kita dianjurkan untuk memberikan ASI saja sampai umur anak 6 bulan. Kemudian stunting mulai terjadi dari masa prakonsepsi. Di sini artinya ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Kalau kita ketemu anak-anak remaja yang masih menderita anemia, terutama sekarang kan kita sudah ada programnya pemberian tablet tambah darah bagi anak remaja putri, baik itu SMP maupun dia SMA. Jadi nanti kalau ibu-ibu jangan curiga kalau di dalam tas anaknya ada tablet tambah darah gitu ya Bu ya. Tablet tambah darah itu bukan berarti dia anaknya lagi hamil. Tapi sekarang memang udah anjuran pemerintah wajib meminum tablet tambah darah untuk menghindari anemia itu 1 minggu sekali di sekolah. Jadi kita juga bekerja sama dengan puskesmas dan puskesmas bekerja sama dengan tim pihak sekolah itu biasanya akan memberikan tablet tambah darah rutin biasanya setiap seminggu sekali. Apakah nanti minum bersama di sekolah ataupun dia membawa pulang ke rumah untuk meminumnya, gitu ya. Jadi jangan curiga kalau di dalam tas anak remaja putrinya ada obat tablet tambah darah. Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi tidak mencukupi kebutuhan. Jadi mulai dari dia remaja dia sudah anemia, kemudian dia melanjutkan kehidupannya menjadi ibu hamil yang dengan masih dengan anemia, dia akan menjadi parah ketika dia hamil. Jadi kalau ibu hamil dengan anemia itu akan berisiko untuk melahirkan anak yang stunting. Kalau untuk ibu hamil di Kecamatan Bungaraya ini kasusnya masih tinggi ya Bu ya, karena begitu kita ketemu ibu hamil tolong segera laporkan, karena kita dari pihak puskesmas dan dari dinas kesehatan itu ada bantuan untuk ibu hamil berupa biskuit maupun PMT seperti telur dan susu untuk ibu-ibu hamil supaya dia untuk menambahkan berat badannya sehingga tidak terjadinya kek lagi. Ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi yang kurang memadai itu artinya adalah ya sama seperti anak balita tadi, dengan lingkungan yang kotor kita otomatis lebih terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada di luar yang menyebabkan kejadian penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kurang energi kronik dan anemia itu 46% kemungkinan si ibu akan melahirkan anak yang stunting. Jadi kita tetap mewaspadai juga dari ibu hamilnya, usahakan jangan dia hamil dengan kondisi yang kek dan anemia. Kemudian remaja putri di Indonesia ini umur 15 sampai 19 tahun kondisinya berisiko kek pada sebesar 24,2%. Jadi kita untuk menghindari angka terjadinya kek, makanya kita pemerintah sekarang gencar untuk memberikan solusinya adalah pemberian tablet tambah darah. Dan wanita usia subur 15 sampai 49 tahun di Indonesia hamil dengan risiko kek itu lebih besar, sekitar 37,1% akan melahirkan anak yang stunting. Lanjut. Stunting atau perawakan pendek akibat dari kurangnya malnutrisi yang kronik. Yang pertama itu adalah yang berhubungan dengan asupan gizi yang tidak adekuat. Asupan gizi yang tidak adekuat ini dipengaruhi oleh angka kemiskinan. Kemiskinan ini berhubungan dengan kalau seandainya kita bagi orang tua yang tidak mampu untuk membelikan konsumsi yang baik yang bergizi bagi anak-anaknya, itu akan sangat berpengaruh. Seperti makanan yang bergizi itu konsepnya tidak harus mahal ya ibu-ibu, karena kita mungkin punya persepsi bahwa makanan yang bergizi itu harus ada daging gitu ya Bu ya. Itu adalah persepsi yang salah. Kita kan di sini masih bisa untuk melakukan bercocok tanam di halaman rumah kita, kemudian bisa beternak di halaman belakang rumah kita. Kalau seandainya kita bisa mampu melakukan ternak ayam, mungkin ya itu usahakan dulu hasil ternak dan hasil panen kita itu untuk kebutuhan sehari-hari dulu, baru nanti setelah itu kita jual hasilnya bisa gitu ya. Jadi itu sekarang kalau untuk faktor kemiskinan untuk wilayah kita masih dikategorikan masih mampu untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Kemudian terjadinya penelantaran. Penelantaran ini artinya yang anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Maksudnya di sini kita untuk kasus ini juga
masih jarang yang ada di Kabupaten Siak, karena anak itu masih diasuh oleh keluarga dekat, paling tidak orang tuanya sendiri yang melakukan pengasuhan terhadap anak. Kemudian ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan inilah yang perlu kita harus hayo-hayokan dan sering kita informasikan kepada masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan edukasi tentang nutrisi berbasis bukti ilmiah terkini di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sering-seringlah melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan ibu-ibu yang mempunyai anak balita, terutama anak yang di bawah 2 tahun, untuk pencegahan dan bagaimana cara supaya jangan terjadinya anaknya stunting. Kemudian kebutuhan gizi yang meningkat ini, kalau kita si anak sering sakit ataupun si ibu hamil sering sakit, otomatis itu bisa mempengaruhi sekali kalau dalam kondisi prevalensi angka stuntingnya, karena diare yang berulang disebabkan oleh sanitasi dan higienis yang perorangan yang buruk. Ada juga hubungan tadi dengan sanitasi yang kurang bagus. Kemudian penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi sarankan kepada anak balita, orang tua yang punya anak balita untuk tetap melakukan imunisasi kepada anaknya, karena di zaman pandemi kemarin ini cakupan imunisasi kita sangat menurun ya Bu ya, terutama bagi anak balita. Alasannya tadi masih masa pandemi dan jarang untuk membawa anaknya ke posyandu. Kemudian kalau ada anak BBRR, berat badan lebih rendah, ataupun anak yang dari prematur itu yang suka alergi makanan, suka kelainan metabolisme bawaan, itu dapat ditata laksana dengan penggunaan PKMK. PKMK itu artinya pangan khusus, medis khusus, itu sudah ranahnya dari dokter spesialis. Lanjutkan. Cara pencegahan dan penanggulangan stunting. Lanjut. Saking seriusnya sekarang pemerintah, tidak hanya pemerintah kabupaten saja, pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan peraturan presiden. Jadi ibu-ibu penghulu nanti sarankan ke bapak penghulu kalau penggunaan dana desa untuk penanggulangan stunting ini bisa digunakan untuk pembelian PMT ya, yang terutama biasanya kan ada bantuan PMT bagi anak-anak yang stunting, dan juga nanti pembelian alat-alat antropometri, artinya alat-alat penimbangan di posyandu yang sesuai dengan standar. Di sini peraturan pemerintahnya adalah peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Stunting dapat dicegah dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan. Tetap kata kuncinya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita tidak lagi berfokus kalau seandainya dia sudah kejadian stunting di atas 2 tahun, itu memang sudah sangat sulit untuk kita intervensi penyembuhannya. Lanjut. Kemudian target yang diukur pada anak balita itu pemerintah menargetkan angka prevalensi stuntingnya di bawah 14%. Untuk Kabupaten Siak tahun 2021 angkanya masih 19% ya Bu ya. Sebenarnya sedikit lagi kita menuju angka 14%. Mudah-mudahan kita insya Allah mencapai target sampai dengan 14% nanti. Kalau tadi kondisinya seperti yang di Kecamatan Bungaraya ini sudah mulai banyak angka stuntingnya turun gitu ya Bu ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi mungkin penyumbang angka stunting yang di kecamatan lain itu bisa mencontoh Kecamatan Bungaraya bagaimana proses bisa angka prevalensi stuntingnya menurun. Lanjut. Strategi penanganan stunting itu ada 2, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi spesifik ini itu adalah pekerjaannya dari kita sebagai kader, dan juga ujung tombaknya ini adalah kader dengan dinas kesehatan dan tim Kementerian Kesehatan yang menjadi ujung tombaknya. Di sini intervensinya ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek dan hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Artinya di sini intervensi spesifik ini bisa dilakukan dengan cara pengukuran tinggi badan serta penimbangan berat badan pada anak-anak balita. Jadi kita
berfokus kepada kegiatan yang hari-hari di posyandu yang kita lakukan. Kemudian intervensi gizi sensitif, ini intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk masyarakat yang 1000 HPK. Kemudian 11 program intervensi spesifik untuk menurunkan angka stunting. Yang di kotak merah itu adalah tugas dari ibu-ibu kader semuanya. Karena kader posyandu itu sangat menentukan sekali dalam penurunan angka stunting. Yang pertama itu ibu kader melakukan pemantauan tumbuh dan kembang. Siapa yang tahu pemantauan tumbuh dan kembang? Pemantauan pertumbuhan itu apa maksudnya, Bu? Ibu kader, pertumbuhan. Kalau tumbuh itu apa, Bu, yang kita lihat? Ya, pertumbuhan itu artinya ibu-ibu kader melakukan pengukuran tinggi badan serta pengukuran penimbangan berat badan, karena itu kan artinya dia bertumbuh gitu ya, Bu ya. Ada yang nampak. Kalau perkembangan, Bu? Kalau perkembangan ibu-ibu kader, perkembangan itu yang berhubungan dengan kalau kita dulu istilahnya dengan BKB. Nah, masih jalan Bu di sini BKB-nya, Bu? Masih ya, berarti itu adalah berhubungan dengan motorik halus dan motorik kasar ya, itu yang untuk perkembangan anaknya sesuai dengan kelompok umur anaknya gitu. Kemudian pemantauan ASI eksklusif ibu-ibu kader lakukan di sini, Bu, setiap bulan. Bagaimana cara melakukan pemantauan ASI eksklusifnya, Bu? Ditanya ke ibunya, apa yang ditanyakan biasanya, Bu? Anaknya masih ASI eksklusif, nggak dikasih makanan terkait atau minuman air. Ya, katanya. Ibu yakin jujur ya orang tuanya? Ya nggak mungkin. Kadang banyak yang bohong gitu ya kan, yang penting ada tulisan ASI gitu ya kan. Karena Bu, kadang takutnya nanti dia malu gitu ya kalau anaknya dibilang nggak ASI eksklusif, padahal bagusnya memang ASI eksklusif gitu ya, Bu ya, karena mungkin berprinsip kalau misalnya dia diberikan susu formula nanti dibilangnya anaknya tidak ASI eksklusif gitu ya, Bu. Tapi tetap sering-sering ibu kader tetap melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif, sedangkan sering aja kita ingatkan orang tuanya tidak mau melakukan atau tidak mau menerima gitu ya, Bu ya, apalagi kalau kita tidak pernah melakukan penyuluhan itu sama sekali gitu ya, Bu ya. Kemudian pemberian makanan tambahan protein hewani bagi balita. Nah, Bu, sekarang untuk bulan ini sudah mulai posyandu belum, Bu? Belum ya? Kalau pada bulan ini belum mulai posyandu, besok PMT-nya tolong kita ganti dengan PMT yang bersumber dari protein hewani. Tidak lagi disarankan untuk memberikan PMT berupa bubur kacang hijau. Ya, Bu? Anggarannya kan ada, Bu, biasanya, Bu. Ada loh, Bu, jangan Ibu bilang apa ya untuk PMC, biasanya ada. Anggaran desa ada loh, di kecamatan lain ada loh, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Karena, Bu, kalau yang kita praktekkan ini anggaran tidak terlalu mahal kok, Bu, sebenarnya. Dan kalaupun tanpa anggaran bisa juga sumbangan gitu ya dari ibu kader yang lain, dana sehat gitu ya, Bu ya. Karena modalnya nanti bisa Stephanie nanti ceritakan tidak terlalu, paling satu potong itu bisa kalau misalnya apa paling 2.000 lah paling tidak ya, sama seperti kita memasak bubur kacang hijau kan itu juga gitu ya, Bu ya. Jadi jangan bilang tidak ada anggaran untuk PMT bulanan bagi posyandu gitu ya, Bu ya. Oke, Bu, udah? Oke, Bu, kalau udah ada anggarannya, termasuk anggarannya, tentunya memang ada ya, Bu ya, anggaran kita untuk pembuatan PMT setiap bulannya untuk operasional posyandu gitu ya, Bu ya. Ada, Bu? Ada kan? Lupa deh. Lupa deh. Ada, biasanya
posyandu. Nanti kalau si ibu ada membawa adiknya atau abangnya, kan biasanya dia suka membeli itu PMT-nya itu juga, itu bisa juga dijadikan modal PMT gitu. Tapi mereka gratis ya Bu ya? Gratis ya, gratis ya. Ibu-ibu kadernya loh yang ngasih juga ada loh Bu. Oke, belum sih kita lanjutkan dulu ya Bu ya. Nanti kita cerita dengan dana-dananya ya kan. Karena Bu kalau mau minta sama Pak Kades Bu boleh loh Bu sekarang, karena tadi sudah keluar peraturan presidennya nomor 72 tahun 2021 itu tentang strategi penurunan angka stunting itu apapun bisa gitu ya Bu ya. Oke Bu, dan bisa kita lanjutkan? Lanjut ya. Bu kalau ada masalah dana. Kemudian tata laksana balita dengan masalah gizi. Jadi ibu kader kalau ketemu, kalau ibu kader, dan bisa kita lanjutkan. Kalau ibu-ibu kader ketemu anak yang bermasalah gizi buruk maupun gizi kurang, tolong segera dilaporkan ke pihak puskesmas. Karena kita punya anggaran juga dari dinas kesehatan untuk pemberian PNT bagi anak-anak yang bermasalah gizi buruk maupun gizi kurang serta ibu hamilnya. Lanjut. Ada dua kegiatan utama menurunkan angka stunting. Yang pertama adalah di posyandu, itu tugasnya ibu-ibu kader ya Bu ya. Tugasnya ibu-ibu kader itu ternyata adalah mencegah terjadinya stunting dengan ibu-ibu kader melakukan PMBA berbasis protein hewani. Nah, sekali lagi ya Bu ya ditegaskan, pemberian makanan bayi dan anak atau dalam istilah PMT itu sudah berbasis protein hewani, tidak lagi hanya protein nabati. Apalagi ini khusus untuk penanggulangan untuk menurunkan angka stunting ya Bu ya. Karena sekarang pemerintah sudah fokus, jadi mulai bulan ini lah Bu ya, bulan ini tolong nanti PMT-nya diganti dengan PMT yang berbahan protein hewani. Kemudian ibu kader juga melakukan pemantauan berat badan dan panjang badan secara rutin. Jelas ya, ibu kader telah melakukan penimbangan rutin serta mengukur panjang badan atau tinggi badan anaknya secara rutin setiap bulan. Kemudian ibu-ibu kader juga dapat mendeteksi anak yang tidak naik rata-rata setiap bulannya itu 2 kali berturut-turut ya. Kalau ketemu anak 2T, ibu tolong segera dirujuk ke puskesmas ataupun diinformasikan kepada pihak puskesmas. Karena kalau seandainya ketemu 2T itu pasti anaknya ada mengalami infeksi mungkin ibu atau anaknya sakit. Karena anak yang sehat itu bertambah umur, bertambah berat badannya. Karena sekarang KBM-nya kalau di atas 1 tahun itu hanya 200 gram setiap bulannya ya Bu ya. Kalau anak yang sehat itu maka dia tidak bisa mencapai 200 gram setiap bulannya, naik setiap bulan gitu ya Bu ya. Pasti ada apa-apa pada anak itu sehingga anak itu tidak ada kenaikan berat badannya minimal 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau sudah di puskesmas dan rumah sakit itu sudah ranahnya dari petugas kesehatan, itu adalah menata laksana kasus-kasus yang ibu rujukan dari posyandu ke puskesmas, kemudian perbaikannya dengan penggunaan PMT yang bersumber PKMK, bahan khusus, medis khusus. Lanjut. Kemudian ini kegiatan yang di posyandu yang sering ibu kader lakukan adalah ibu kader mampu melakukan penimbangan, pengukuran dan pemantauan berat badan dan juga panjang badan serta lingkar kepala dengan benar, mampu mendeteksi anak-anak yang rata-rata tidak naik 2 bulan berturut-turut sesuai dengan KBM gitu ya Bu ya, tolong segera dirujuk. Kemudian mampu melakukan penyuluhan khususnya mengenai manajemen laktasi yang benar, komposisi dan cara pemberian MPASI untuk mencegah stunting dengan mengkonsumsi protein hewani yang tersedia lokal dan terjangkau. Tetap sekarang ini adalah untuk penanggulangan stunting itu tetap mengkonsumsi protein hewani yang tersedia lokal Bu. Jadi kalau seandainya mungkin ada kolam ikan lele itu bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Nanti juga si pelatihan kita juga ada yang menggunakan bahan ikan gitu ya Bu ya. Lanjut. Udah timbangan, nanti kita belikan lagi yang impantometer yang untuk alat panjang badan bayi.
nanti dacirnya tolong disimpan. Tapi kalau sudah punya alat seperti ini gitu ya Bu ya. Nah, jadi memang dacir itu tidak lagi direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita sudah beralih ke alat digital, Bu ya. Dan Ibu, saya ingatkan kalau menggunakan alat-alat yang digital, kalau tidak dipakai lagi, tolong baterainya dilepas, ya Bu ya, untuk menghindari dia supaya tidak cepat rusak. Jadi kalau sudah selesai penimbangan, tolong baterainya dilepas, nanti dipasang lagi kalau Ibu mau nimbang bulan depannya, ya, seperti itu. Jadi jangan disimpan dengan kondisi ada baterai di dalamnya, itu lebih cepat rusak. Nah, ya Bu ya, karena itu alat yang digital itu memang lebih cepat sensitif dia. Jadi kalau kita bisa pandai merawatnya, lebih bagus dia dan lebih tahan lama, karena hasilnya lebih akurat ya Bu ya. Karena begitu anaknya naik di atas timbangan, langsung nampak hasilnya keluar dengan koma-komanya sekali gitu ya Bu ya. Oke, kemudian lanjut. Ini yang masih menggunakan dacin ya, penimbangan berat badan masih menggunakan dacin. Sekarang memang untuk sementara kalau kita belum punya yang digital, masih pakailah dulu dacinnya sampai mungkin dapat jatah atau minta belikan oleh bapak penghulunya gitu ya Bu ya. Lanjut. Ini cara mengukur panjang badan yang benar. Jadi kalau seandainya ibu-ibu kader sudah menggunakan alat pulsometer, menggunakannya itu adalah nanti caranya anak kalau usia di bawah 2 tahun, tolong balitanya atau bayinya tidurkan ya Bu ya, jangan lagi ditegakkan. Dan kalau ibu menggunakan alat meteran kain pun Bu, sebenarnya memang disarankan itu adalah ditidurkan kalau anaknya masih usia 2 tahun, di bawah 2 tahun gitu ya Bu ya. Ibu masih sekarang ini menggunakan apa Bu untuk mengukur panjang badan dan tinggi badan? Meteran kain. Tapi saya ditempel di meja. Oh, ditempel di meja. Ditidurkan. Ada nggak batas alas kepala sama alas kakinya? Ada. Nanti kreatif ya. Tapi sedangkan yang berikutnya memang yang infantometer tadi. Tapi kalau saya tidak punya, ya kreatifnya itu dulu. Tapi jangan mengukurnya sambil anaknya berdiri goyang-goyang itu tetap diukur gitu ya Bu ya. Itu pengukurannya salah karena nanti hasilnya tidak valid. Apakah ini dia memang betul-betul anaknya dalam kondisi yang stunting ataupun anak yang memang dengan kondisi yang normal gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan hasil yang kita lihat tadi di Kecamatan Bungaraya itu memang hasil yang memang valid, kita anggap valid dulu untuk sementara gitu ya Bu ya, sampai kita punya alat ukur yang sesuai dengan standar. Lanjut. Lanjutkan. Cara mengukur tinggi badan anak, kalau seandainya nanti ibu-ibu sudah punya alat stadiometernya, kalau seandainya mengukur itu pun usahakan anaknya tidak diukur dengan sepatu, ya Bu ya. Jadi kalau anak-anak yang pakai sepatu, tolong dilepas dulu sepatunya, karena sepatu itu soalnya lumayan menyumbang sekitar 2 cm gitu lah Bu ya. Nah, ya kan? Nah itu jadi usahakan nanti kalau ada yang pakai pita rambut, nah juga tolong lepas ya pita-pita rambutnya untuk sementara, atau pakai topi gitu ya Bu ya. Karena apa itu pengaruh Bu, karena nanti tidak pas ukuran kepalanya gitu. Lanjut. Kesalahan yang sering terjadi pada ibu-ibu kader, benar tanya Ibu, penimbangan dan untuk penimbangan dan pengukuran, timbangan tidak pernah ditera, betul Bu? Dacingnya pernah ditera nggak Bu? Nggak pernah ditera, apalagi dacingnya sudah lama sekali gitu ya Bu ya. Kalau makanya ya tidak disarankan lagi untuk menggunakan dacing, kita harus menggunakan alat timbangan injaknya juga yang digital. Kemudian tidak dari titik nol. Kalau menggunakan dacing itu kan bandulnya harus di titik nol ya Bu ya. Jangan dipepetkan di bandul ujungnya. Kemudian posisi pengukuran yang salah. Biasanya posisi pengukuran yang salah ini ibunya terlalu tinggi melihat atau terlalu rendah untuk melihat posisi angka-angka pada alat timbangannya. Kemudian petugasnya salah lihat. Salah lihat itu artinya Bu, angka antara angka 6 sama angka 8 itu kan hampir mirip gitu ya Bu ya. Apalagi yang sudah menggunakan masa bantuan, nah itu agak ragu-ragu gitu ya Bu ya. Kemudian kalau yang kesalahan dalam memilih kurva grafik itu biasanya kita sudah tidak salah lagi ibu-ibu kader ya, karena sudah tahu kalau yang warna biru untuk anak laki-laki dan yang warna pink itu untuk anak perempuan.
perempuan. Kemudian tidak memperhitungkan usia koreksi. Ibu-ibu kader jangan salah lagi menghitung umur ya. Saya contohkan 1 bulan 28 hari hitungannya itu adalah 1 pintar ya. Kemudian satu gizinya yang berhubungan dengan berat badan menurut umur. Kesalahan dalam memplot, biasanya ini juga sering terjadi kalau yang ibu-ibu kadernya sudah agak sulit untuk melihat grafiknya yang kecil-kecil ya Bu ya, karena lumayan kecil ya grafiknya. Kalau seandainya itu agak yang lebih mudah mungkin yang bisa memplotnya karena lebih terang matanya gitu ya Bu ya. Makanya ibu kader yang sebenarnya tidak bisa tapi agak lama gitu ya. Kemudian salah lihat juga itu salah satu faktor yang sering terjadi di posyandu. Kemudian ibu-ibu kader di sini adalah rekomendasi pemberian makan untuk mencegah stunting. Jadi Bu rekomendasikan dan sampaikan ke orang tua khususnya si ibunya masih hamil, yaitu yang pertama direkomendasikan itu adalah inisiasi menyusu dini atau yang dikenal dengan IMD. Ibu-ibu kader tahu IMD Bu? IMD artinya langsung ditempelkan di atas perut, baru nanti anaknya yang mencari puting susu ibunya. Jangan langsung ditempelkan ke payudaranya Bu, gitu ya Bu ya. Artinya seperti itu. Jadi ibu kader juga harus tahu apa yang dimaksud dengan IMD itu. Minimal 1 jam ya Bu ya, minimal 1 jam prosesnya. Kemudian setelah IMD-nya berhasil, ibu tolong rekomendasikan kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang punya anak bayi memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Hanya ASI saja sampai anak berusia 6 bulan. Kemudian MPASI diberikan di usia 6 bulan sambil melanjutkan pemberian ASI. Setelah umur 6 bulan, si anak sudah mulai diperkenalkan namanya makanan pendamping ASI, tapi tetap ASI-nya diberikan. Kemudian berikan ASI itu tepat waktu. Artinya kalau udah waktunya jam makan pagi, ya anak itu jangan dulu diberikan susu gitu ya Bu ya, karena nanti kalau sudah diberikan susu otomatis dia sudah kenyang, dia tidak jadi makan gitu ya. Kemudian kalau seandainya makan siang Ibu, waktunya makan siang, tolong jangan diberikan jajanan yang lain dulu kepada si anak, dan jangan perkenalkan dulu jajanan-jajanan yang mengandung SD kepada anak, karena kalau sudah diperkenalkan lebih enak jajanan dibandingkan dengan masakan ibunya gitu ya Bu ya, biasanya seperti itu. Kemudian kandungan nutrisinya cukup dan seimbang serta aman dan diberikan dengan cara yang benar. Kalau seandainya masih umur 6 bulan itu biasanya makannya adalah nasi bubur saring ya Bu ya, karena dia masih diperkenalkan untuk rasa. Kemudian setelah 7 bulan barulah dicobakan untuk nasi tim yang agak lembek atau nasi lembek. Kemudian kalau dia sudah di atas 9 bulan sampai 11 bulan dia sudah agak diperkenalkan bubur yang agak lebih sedikit keras atau sudah hampir mirip dengan makanan keluarganya. Lanjut. Kemudian ini memang berdasarkan bukti ilmiah. Berdasarkan bukti ilmiah terkini, dirumuskan strategi pencegahan stunting sebelum usia 2 tahun. Ini pun memang sudah terbukti ya hasilnya. Secara tegas mempromosikan konsumsi pangan sumber hewani yang tersedia setempat serta terjangkau. Jadi memang dikata kunci untuk penanggulangan stunting adalah sumber makanannya adalah sumber makanan protein hewani. Konsumsi telur sebutir sehari selama 6 bulan dalam periode MPASI umur 6 sampai 9 bulan terbukti menurunkan prevalensi stunting 47% Bu. Artinya anak-anak yang diberikan telur setiap harinya selama 6 bulan berturut-turut itu akan prevalensi stuntingnya lebih menurun sekitar 47% atau hampir 50% anak yang konsumsi makan telur sebutir sehari itu. Tapi yang untuk dia ya Bu ya, jangan 1 butir sehari dibagi ramai-ramai, artinya seperti itu gitu ya Bu ya. Itu memang sudah terbukti Bu, karena ini sudah ada penelitiannya. Kemudian konsumsi lebih dari 1 macam pangan sumber hewani berhubungan dengan penurunan resiko stunting usia 1,5 tahun sampai usia 2 tahun secara signifikan. Jadi sudah dimulaikan di samping telur, nanti coba
hewani itu memang sangat signifikan penurunan angka stuntingnya. Dan juga pemantauan pertumbuhan yang reguler, artinya untuk mendeteksi dini dan tata laksana segera berat badan anak yang tidak naik betul-betul sesuai dengan KBM itu dengan dilakukan penimbangan dan pencegahannya itu sesuai dengan umurnya itu lebih cepat, Bu. Jadi kita tetap harus memantau pertumbuhan anak-anak di posyandu secara rutin. Jadi rugi kalau orang tuanya tidak mau membawa anaknya ke posyandu ya, Bu, karena tidak dapat terpantau dan terdeteksi bagaimana perkembangan serta pertumbuhan anaknya. Lanjut. Nah, baik, Bu, terima kasih. Itulah materi dari pertumbuhan saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dan bisa Ibu kembali teruskan kepada masyarakat ataupun ibu-ibu yang ada di wilayah posyandu ibu masing-masing. Semoga nanti tetap Ibu jalankan ke depan. Kita sudah berganti PMT kita ya, Bu, ya. Tidak lagi menggunakan PMT yang sumber dari protein nabati. Kita ganti pelan-pelan dengan sumber protein hewani. Saya rasa itu bahan materi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.